Ingat kau cowok, ku kasih kau hadiah yang tahu ki. Ada 3 rahasia Allah yang tidak boleh kita campuri. Itu rahasia mutlak milik Allah, tidak bisa kita campuri. Apa itu? Jawab aku, ku kasih kau hadiah. Cepat kau. 1. Apa? 1. Ajal. Biar mau sekali kau mati, kalau tidak ajalmu tidak mati. Ada orang 3 kali percobaan bunuh diri. Nah dapat WhatsAppnya suaminya selingkuh, minumi racun. Buru-buru, ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Akhirnya muntah-muntah, tidak jadi mati. Bulan depan, nah kapan misalnya WhatsApp selingkuh? Hai sayang, oh stres misalnya. Nah lihat racun gagal. Akhirnya apa? Nah ambil pisau. Nah iris urat nadinya. Ternyata pisau nak pakai pisau tumpul. Dah jadi mati. 2 kali itu coba mau mati. Ketiga kalinya, nah lihat lagi suaminya jalan. Wow, mau lagi bunuh diri. Lihat pisau gagal. Lihat racun gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya. Lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak ada airnya sumur kah. 3 kali uji coba tidak mati kalau tidak ajalnya. Sebaliknya umatnya Nabi Sulaiman datang pengajian, tiba-tiba ada malaikat datang, dilihat-lihati, lalu anak muda berkata, ya Rasulullah siapa itu? Nabi bilang itu tadi malaikat pencabut nyawa, tidak pulang itu sebelum diambil yang dia mau. Nabi bilang ini pandrak manake kodong. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang saya terus lihat-lihati begini. Nabi bilang Nabi Sulaiman hati-hati kok kau nak mau itu. Ya Rasulullah bawa ke jauh-jauh. Baiklah, diterbangkanlah anak muda ini. Kiri kanan, lurus. Begitu Nabi bilang nak turun kau turun mak, kasih turun mak. Jauh mak ini, tidak ada apa itu tadi kurang ajar patah bangka-bangka. Pas turun, baru 1 langkah kakinya diinjakkan di tanah. Ketemu itu tadi malaikat pencabut nyawa. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Makanya ku tinggalkan tempatmu. Mati. 1, ajal. 2, yang Allah punya rahasia dan kita tidak bisa tahu. Apa itu? Jodoh. Dengar kau ini pada jomblo-jomblo fisabilillah. Dengar kau ini cowok yang lihat ini di Instagramku, yang cewek-cewek, jangan kau mau dapat tolo-tolo cowok, napa cari 3 tahun tidak nikah-nikahi kau. Deh 3 tahun mah kau naodo tidak nikahi kau. Motor aja dicicil 1 tahun lunas mi. Kau 3 tahun mah kau modal apa 10.000 1 malam. Roti 1, teh botol, autan, nah bawa kopi di pleoper, pret, beleng-beleng. Berhenti kau. Jangan kau pacaran. Nah bilang pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Tidak ada. Jangan pacaran-pacaran. Jodoh. Kalau bukan jodohmu, biar kau setengah mati, cari kelakuan baik, bawa coklat tiap hari, video call tiap malam. Bukan jodohmu, tidak nikah kau sama dia. 3 tahun pacaran, tidak jodoh, putus. Begitu dapat pasangan baru 2 minggu pacaran, nikah. Kenapa? Dijakkal lagi sama security. Jodoh. Yang ketiga, yang menjadi rahasia Allah adalah rezeki. Maka ayo, jangan putus asa soal rezeki. Coba saya selalu contohkan ini. Adik-adik, tahu kok cicak? Tadi malam ceramah di Jakarta, aku bilang di anggota DPR, bapak-bapak tahu cicak? Bingung nih. Oh ternyata salah kak, di Jakarta cecak. Di sini cicak. Tahu cicak? Tahu kok toh? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk tenan tamak kalang. Dek na tamak kalang, tidak masuk di akal. Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. 1 terbang, 1 cuma di dinding. Tidak masuk di akal. Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya. Kalau kita pesawat sama Dasat bisa ketemu 1 terbang, 1 tidak. Di mana ketemu? Terminal Dayak. Di mana ketemu? Terminal Sultan Hasanuddin. Turuni pesawat naik mana ke? Coba. Itu cicak. Jalan-jalan. Tapi apa Nabila lagu tak? Cicak di dinding diam merayap, datang seekor nyamuk yang datang itu cicak. Tidak Nabila lagu cicak lompat ke nyamuk deh patah-patah. Maka saudaraku, jangan pernah sangka buruk terhadap rezeki. Bagaimana supaya rezekimu terbuka? Bagaimana supaya perusahaan ini? Bagaimana supaya perumahan ini lancar? Tidak perlu pemasaran habis duit. Promosi ke TV, promosi ke ini. Lebih kau promosi apa? Sedekah, bantu anak yatim. Hakul yakin Allah bukakan pintu rezekimu. Percaya itu. Jangan kau tergoda iklan. Terutama ini cewek-cewek kah? Beda. Iklan beda. Ini orang cantik memang nak kasih itu. Itu iklan cantik kak. Biar nak pakai beda cantik ji. Maka jangan termakan. Lebih baik kalau mau laris manis, pakai terapi orang beragama. Apa? As-sadaqatu.
Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, satu mi, tertolak dari bencana, dua mi, toh? Dan diberikan rezekinya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia bersedekah. Coba mungkin amalkan. Adik-adik nih di sini yang sampai sekarang usianya sudah memprihatinkan. Nah bilang di kampungku macawek nih bagaribi, cewek kodong, tinggi sekali sekolahnya, banyak warna, tapi tidak ada pisuamina, kataku orang laki-laki lamar ki. Bagaimana caranya? 10 malam terakhir ini, bangun sholat tahajud, manfaatkan kemuliaan Lailatul Qadar, lalu nasar mako janji, ya Allah kalau tahun ini dapat kak jodoh, saya sedekah, saya sumbang anak yatim 10 juta. Tiba-tiba lewat orang yang mau cari jodoh, dia bilang, dikabulkan doa hata ini, saya juga cari jodoh baku atur mako di situ. Undang mak, ku kasih nikah kok. Selesai, bersedekahlah. Ada bapak ibu sudah kesana kemari dokter, tidak sembuh-sembuh, dan memang bukan dokter yang sembuhkan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah capek berobat, coba pakai terapi sedekah. Insya Allah tertolak dari bencana, panjang umurnya, murah rezekinya, sedekahlah. Dan yang keempat kata Nabi keutamaan sedekah, menggugurkan dosa-dosamu seperti air yang ada kotoran, lalu datang itu air membersihkan itu kotoran. Ini cantik nih, saya tidak nusoti ini cantik nih, bagusnya airnya. Ini air, kalau ada di sini kotoran, lalu lewat air, maka kotoran itu dibersihkan oleh air. Begitulah faedah dan keutamaan sedekah membersihkan dosa-dosa. Jadi kalau ada di sini banyak pak kepala talang, pan rasu-rasu, panipen, sedekah ke Ramadan ini. Sedekah. Maka insya Allah sedekah itu akan memurahkan rezekimu. Yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, kemudian Khadijah 60 tahun, sakit beliau Khadijah, demam. Lalu dia panggil anaknya, Fatimah, ta'al, sini kau dulu nak, sini dulu nak. Kenapa? Sebentar lagi ini ajal menjemput saya. Rasa-rasanya ini tidak lama mak hidup. Terus kenapa Umi? Dia bilang begini nak, itu ada serbannya bapakmu yang selalu nak pakai terima wahyu, mintakan ke itu serban nak. Mudah-mudahan dengan serban itu saya mau jadikan kain kafan, mudah-mudahan serbannya itu meringankan saya dari azab kubur. Bayangkan, istri Nabi masih mencemaskan azab kubur. Apalagi kau yang tidak pernah sembahyang. Nabi bilang suami piko sembahyang, Nabi bilang, orang belum bersih, masih ada yang sedikit-sedikit. Nabi bilang suami, bohong kau toh? Apa bohong? Pacinikan kau. Itu Khadijah, manusia mulia, masih mencemaskan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kenapa bukan kita yang minta sama bapakku? Kenapa sih saya? Dengar kata Khadijah, nak, saya malu minta sama bapakmu. Subhanallah. Kira-kira yang menonton acara ini, masih ada enggak sekarang istri yang malu minta sama suaminya? Kira-kira masih ada yang malu minta sama suaminya? Jangankan minta, curi. Ibu-ibu sekarang kan pandai semua cari uang. Nah dapat suaminya. Nah bilang, deh, pintar nak cari uang. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, nu dapat sih. Lalu Khadijah berkata, saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, malu minta sama bapaknya. Lalu mendengar itu, Rasulullah keluar, meneteskan air mata. Datang Jibril. Nampak di hadapan Nabi. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah titip salam kepada Khadijah. Masya Allah. Saya saja baru-baru dapat WhatsApp dari Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Das'ad Latif atas nama negara memohon dengan hormat kepada Pak Ustadz untuk mengisi acara peringatan Isra Mi'raj tingkat negara di Istana Presiden. Begitu saya dapat ini WhatsApp, langsung ku kasih lihat semua temanku. Ku bawa ki pulang kampung HP ku kasih lihat semua WhatsApp. Lihat temanmu, sepupumu, bukan kaleng-kaleng menteri.
Coba, saya sudah bangga. Menteri diundang ke istana presiden, padahal presiden ada hilang masa jabatannya. Ini Allah yang titip salam. Sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Jibril lalu menyampaikan lagi kepada Nabi, karena Jibril tidak boleh bicara langsung kepada Khadijah, karena Jibril hanya bisa bicara kepada Nabi dan Rasul. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menciptakan istana dalam surga untuknya. Bayangkan, surga sudah sebuah kenikmatan, surga sudah sebuah kemuliaan, ditambah lagi istana dalam surga. Subhanallah. Dan istana itu kata Jibril, Allah ciptakan istana itu terbuat dari mutiara. Maju Pak Eko. Mutiara. Coba, kenapa bukan jamrud? Kenapa bukan berlian? Kenapa bukan emas? Usut punya usut. Ternyata Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu-ibu tahu mutiara? Adik-adik gadis nih. Tahu kok mutiara toh? Tahu kok toh? Bukan mutiara tetangganu. Itu anaknya orang. Ini yang perhiasan nggak? Toh mutiara. Coba lihat itu mutiara. Hidupnya kan di dasar laut. Kerang. Ibaratnya kerang. Toh? Nah, dia buka, dia punya apa itu? Perut, apa sih namanya? Pokoknya nah buka itu moncongnya. Cuk. Masuklah pasir dan kerikil-kerikil. Bayangkan, lihat itu perutnya mutiara. Bayangkan misalnya tude. Tahu jago tude toh? Compa. Tidak mau tahu pi, kerang. Tidak mau tahu pi. Tidak aku tahu nih. Kalau di kampungku compa, tude, kerang. Nah, coba lihat itu kerang. Haluskan, halus kulitnya. Lalu masuk pasir dan kerikil-kerikil. Pasti sangat perih. Daging yang halus ketemu pasir. Coba kalau Bapak sariawan, masuk pasir. Jangankan pasir. Air aja masuk. Coba. Biar kau hobi makan pisang goreng. Kalau sariawan kau tidak bisa kau makan pisang goreng. Itu kerang begitu. Mutiara. Masuk itu pasir. Apakah mutiara teriak? Tidak. Mutiara dia tutup. Baru ku ingat. Cangkang. Bukan mulut. Cangkang. Dia tutup cangkangnya. Lalu dia olah itu pasir. Ketemu dengan kulitnya, dagingnya. Lalu cangkang kemudian itu dia buka. Apa yang keluar? Mutiara. Artinya apa? Khadijah diberi persembahan istana dari mutiara. Karena Khadijah tidak pernah mengeluhkan. Tidak pernah menyampaikan susah hidupnya kepada orang lain. Dia tutup saja cangkangnya. Dia tutup saja perutnya. Dia tutup dirinya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Biar Allah yang selesaikan masalahnya. Ibu bapak, kalau mau mendapat mutiara, istana dari mutiara di sorga, maka caranya jangan terlalu mengumbar masalah hidupmu di medsos. Bertengkar sama suaminya, langsung update status. Tak kusangka kau begitu. Beleng-beleng. Apa gunanya kasih tahu begitu? Begitu pergi suaminya 2 hari, langsung update status lagi. Kesepian banget. Langsung nasle, dintamang semena. Boleh juga tuh diganti. Apa? Jangan ketawa cilaka, serius orang ini. Apa? Dari status. Ada Tommy orang beleng-beleng tuh nah bilang, Ustaz, romantis na tawa rumah tanggana itu. Ku bilang, dari mana kita dapat ibu? Dia bilang, tawa foto-fotonya di Instagram. Dede, romantis na. Ku bilang, sini kok berapa menit itu orang patang foto. Foto 30 detik. Upload 1 menit, selesai. Kau tidak tahu 23 jam sekian waktu tidak kau tahu apa ininya. Foto-foto romantis. Gampang sekali di foto. Katolo itu kalau baku tarik rambut, bertengkar na video baru na share di Instagramnya. Beleng-beleng itu istrinya. Pasti yang bagus-bagus. Maka demi Allah kalau bapak ibu mau selesai masalah, bukan dengan di-share di medsos. Makanya saya kalau ceramah ada ibu-ibu bertanya, langsung ada cerita jeleknya suaminya, langsung kuska ster. Tidak boleh, berarti ibu ini yang tidak bagus. Masa cerita jeleknya suami depan suami orang lain? Ada kan begitu. Pergi suaminya nak ceritain, pergi bertetangga dengan jelek namamu saya suamiku, deh. Kalau tidur ki ngoro ki, baru nak pegang warna, jelek lahir misalnya anakmu. Jangan. Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya, tapi beliau tidak pernah menceritakan ke orang lain. Tidak apa-apa jika cerita Ustaz, tidak mungkin nak cerita ke orang lain. Siapa kau tempati cerita?
Pamanku Justad, saudaranya bapakku. Siapa itu Abu Lahab? Saudaranya bapaknya Nabi. Masa anak cerita kau Ustaz, nama saudara kandungku itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Kakaknya tuh. Masa anak cerita kau Ustaz, masih satu kali ke itu. Siapa Abu Sofyan? Sepupunya Nabi. Maka lebih baik ceritakan kepada Allah dalam doa. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Akhir Ramadan. Sekarang malam ganjil. Mari kencangkan ikat pinggang. Hidupkan malam-malammu dengan ibadah. Bangunkan sahabat dan keluargamu untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau mau mendapat istana dalam surga terbuat dari mutiara, jadilah orang yang hanya mengeluh kepada Allah, tidak pernah mengeluhkan persoalan hidupnya kepada manusia.